Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Ya, nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Dan hari ini di dalam Konven Pendeta Sinode GKJ 2022 kami akan bersama-sama mendiskusikan atau lebih tepatnya ngobrol santai. Benar. Bapak ya. Ngobrol santai tentang satu topik Atau yang menarik. Disingkat itu brolsan. Brolsan ya. Ya. Oh ya, brolsan. Ngobrol Saya santai. agak cekele gitu ya. Ya, oke, boleh. Podcast brolsan Ya. gitu. Temanya tentang apa ini? Temanya tada Ya. Konven Pendeta GKJ. Itu Misor, acaranya. bawahnya. Di bawahnya oke. Gereja Teknologi dan Budaya. Budaya. Nah, Oke. apa itu Gereja Teknologi dan Budaya? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita mau berkenalan dulu lebih lanjut dengan narasumber-narasumber kita. Saya sendiri adalah Pendeta Ageng dari GKJ Karangpandan. Selanjutnya di samping kanan saya, monggo. Ya, saya Pendeta Berita Trissetyo Nugroho dari GKJ Joyotiningrat Surakarta. Selanjutnya Pak Pendeta. Saya Pendeta Wijayanto Dinugroho atau sering dipanggil Pendeta Jaya dari GKJ Gandean Solo Timur. Terima kasih. Tegas ya. Nah, yang terakhir yang paling senior ini. Ya, rambutnya putih. Saya Manuel Senaji dari GKJ Cidawi. Iya, ini Lembut tadi sekali ya. ya dari berbagai GKJ dari 3 klasis berarti ini ya. 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 Dari 3 klasis. Baik, kita akan langsung saja ke topik yang kita bahas, yakni tentang gereja, teknologi, dan budaya. Khususnya fenomena yang terjadi saat ini adalah pergeseran atau perubahan budaya sebagai akibat dari pandemi. Yes. Akibat dari pandemi COVID-19 di mana terjadi banyak pergeseran. Juga nanti kaitannya dengan pelayanan di gereja dan bagaimana iman Kristen memandang itu ya. Bagaimana iman Kristen memandang tentang kebudayaan dan teknologi. Saya ingin mengawali dengan sebuah hasil research dari Bilangan Research Center yang dilakukan di tahun 2020. Hasil researchnya menyatakan begini, bahwa gereja relatif sangat tertinggal dibanding dengan apa yang terjadi di luar gereja dalam hal pemanfaatan teknologi digital. Nah, itu kenyataan hasil dari research. Dan satu lagi research dari Bilangan Research Center bahwa gereja di Indonesia tidak siap menghadapi pandemi COVID-19, tetapi beradaptasi dengan cepat selama 3 bulan pandemi COVID. Ya, jadi tampaknya pandemi COVID ini betul-betul banyak merubah ya dengan cepat budaya yang ada di dalam gereja, termasuk terkait dengan pemanfaatan teologi. Nah, nanti bagaimana realitanya di gereja masing-masing dari bapak-bapak pendeta ini nanti bisa bercerita. Mungkin untuk mengawalinya kita mulai dengan Bapak Pendeta Jaya, nggih. Oke. Yang Bagaimana? namanya sudah siap dari Sudah kemarin siap, ya. nggih. Oke. Betul. Nah, kalau dari saya ya, yang harus kita ketahui dahulu ialah definisi dari budaya. Oke. Dari tadi ya. kita berbicara tentang budaya dan teknologi. Ya, kita harus tahu dulu apa itu budaya, apa itu teknologi. Nah, setahu saya menurut PPAGKJ, budaya adalah produk yang dihasilkan oleh manusia dan itu adalah juga dilestarikan oleh manusia. Seperti cara bercocok tanam, seperti kesenian, pembuatan perkakas dan sebagainya. Itu juga, dan bukan hanya meliputi hal itu saja, tetapi juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilestarikan. Seperti peribadatan dalam gereja, liturgi dan sebagainya, itu juga termasuk budaya. Nah, dengan adanya pandemi ini yang sudah berjalan sekitar 2 tahun, budaya yang sebelumnya ada itu mau tidak mau bergeser. Yang dulunya ibadah offline, ya semuanya harus datang ke gereja, bukan hanya ibadah tapi PA pun juga demikian, harus datang ke rumah tempat PA itu.
karena adanya pandemi, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus diadakan ibadah online, di mana gereja harus menyiapkan alat ubo rampe, kamera, dan sebagainya. Dan tentunya itu juga memerlukan biaya yang cukup besar, bukan hanya 1-2 juta, bahkan puluhan juta untuk menyiapkan hal itu demi keberlangsungan pelayanan di suatu gereja. Pandemi memang merubah budaya. Kalau ada yang mengatakan menggeser, bagi saya tidak menggeser. Itu memang merubah budaya. Yang dulunya ibadah harus datang ke gereja, sekarang ibadah bisa di rumah. Itu merupakan perubahan yang cukup besar bagi saya. Bukan menggeser, tapi bahkan merubah. Bahkan merubah ya. Gitu. Oke. Iya. Berarti setuju ya dengan riset yang tadi dilakukan oleh Bilangan Riset Center ya, bahwa memang terjadi perubahan ya di Faktanya dalam gereja. demikian. Gitu, Faktanya memang demikian. Bukan masalah setuju atau tidak setuju, bukan masalah opini siapa yang dipakai, tetapi itu berbicara mengenai fakta. Di Oke. gereja saya juga demikian, di gereja kita semuanya pun juga demikian. Faktanya Oke. demikian. Oke, demikian tadi dari GKJ Gandean. Gandean Solo Timur ya. Bagaimana dengan GKJ Joyo Diningratan ya, sama-sama gereja di perkotaan ini? Bagaimana ya? Baik. Oke, terima kasih. Pastinya pandemi ini hal yang baru ya untuk kami, bahkan untuk gereja-gereja se-Jawa ya. Intinya banyak gereja lah seperti itu. Nah, yang pasti kalau kami bahasa kerennya itu culture shock. Culture shock. Benar. Oke. 1, 2, 3 bulan pertama kami culture shock karena semuanya dari pemerintah dilarang ini, dilarang itu, dihimbau ini, dihimbau itu. Kemudian pergerakan kehidupan di gereja juga sangat dibatasi. Maka dari itu bagaimana nih, apa yang harus kami lakukan? Seperti itu. PA, pitstone juga tidak diperbolehkan. Kemudian intinya tidak boleh ada kerumunan di dalamnya. Dan ini yang kami sebut culture shock. Jadi yang biasanya seperti ini kemudian shock berubah yang seperti ini, seperti itu. Tetapi memang kami harus bergerak seperti itu. Ini yang menjadi tantangan untuk kami. Kami tidak bisa berdiam diri karena iman juga harus disiram setiap hari, dipelihara iman jemaat itu kan. Maka dari itu ya hal yang mau tidak mau dan harus kami lakukan ya survive di pandemi. Kita mempergunakan teknologi itu sebagaimana adanya, sebagai hal yang bisa menunjang iman jemaat itu supaya tidak kering, tidak layu karena pandemi, seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin kami mempergunakan keterbatasan teknologi yang kami punya pada saat itu. Oke. Gitu sih. Serius sekali ya ini ya. Tidak jadi ngobrol santai kita. Oh, awalnya tadi gitu ya, waktu briefing ya. Oke. Gitu ya. Oke, tidak apa-apa, tetapi itu realita yang terjadi nggih, dari yang di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Jaya dan Bapak Pendeta Berita. Di perkotaan terjadi perubahan yang sedemikian, bahkan bisa dikatakan culture shock ya. Nah, apakah hal itu juga terjadi di gereja pedesaan? Nah, kita dengarkan sharing dari Bapak Pendeta Immanuel nih di GKJ Jenawi seperti apa? Ya, udah kelihatan kan nampak Ndeso sendiri. Iya. Iya, diakui memang sih ya. Ini yang paling kota nih, Pak. Paling kota ini. Kalau kemudian bergeser kembali apa ya, budaya itu berubah juga. Jadi kalau di desa itu teknologi tidak seperti di kota-kota. Kalau di kota-kota ibadah itu kemudian online lewat jaringan. Jemaat itu maksudnya sumber dayanya ada gitu ya. Dari alatnya, kemudian juga manusianya. Tapi nek di desa nggak bakalan bisa. Jadi yang kami lakukan memang ibadah itu door to door atau dikelompokkan. Paling tidak berkoordinasi ketika pandemi kemarin ya, pas rame-ramenya itu. Jadi memang orang ini jelas negatif, gitu oke, ibadah. Demikian juga dengan perjamuan kudus.
di desa nggak mau perjamuan kudus online, jadi mending tidak perjamuan kudus sampai pandemi ini selesai, baru nanti perjamuan kudus lagi. Tapi gereja mensikapi itu dengan ya dikelompokkan lagi, door to door begitu. Kita bikin WA, kita bikin kemudian lewat YouTube itu ibadah online, jemaat tidak bisa semua. Jadi kalau mau dikatakan budayanya berubah, sebenarnya ya enggak. Ini hanya kepenggal pandemi gitu ya. Tapi sekarang saja sudah mulai kembali lagi. Salaman juga sekarang sudah salaman. Namaste sudah gini sudah enggak Ya. jadi budaya kita lagi. Tapi paling tidak itu memberi pengetahuan kepada gereja untuk memanfaatkan teknologi, juga memberikan pengetahuan kepada gereja. Gereja harus terbuka sih. Memang budaya itu kan masalah hidup yang selalu bergerak sampai nanti. Oke, Nek, menarik ini. iya. Ya. Berarti kalau Luwih santai aja gitu. door to door berarti pengorbanan waktu dan tenaga lebih terasa ya. Ya. Iya, Kalau betul. online gitu kan mungkin bisa di rumah, Ya. antar bisa di rumah. Tapi kalau door to door harus banyak makan waktu. Iya, karena bicara culture juga di desa juga beda ya dengan di kota ya. Individualisnya dan sosialnya tentu berbeda. Sebenarnya yang dialami di GKJ Jenawi 11-12 dengan yang di Karangpandan. Memang misalnya kita bisa membuat satu ibadah yang direkam dan diupload ke YouTube. Tetapi belum tentu semua jemaat itu punya device-nya. Semua jemaat itu bisa mengaksesnya, belum tentu bisa begitu. Jadi yang kami kerjakan di GKJ Karangpandan pun mirip dengan di Jenawi tadi, dibuat kelompok-kelompok di ya sekitaran satu RW atau satu kampung yang mereka berdekatan, terus kita bergantian ya, entah itu majelis yang memimpin atau pendeta keliling bergantian gitu ya. Ada beberapa kelompok gitu. Kalau perjamuan kudus yang dilakukan di GKJ Karangpandan, kita buatkan rekaman video. Jadi di kelompok-kelompok itu kita pilih tempat yang kira-kira di situ ada proyektor atau TV layar lebar itu yang itu di situ bisa muter rekaman video kita. Gitu. Jadi tidak selalu harus pakai online, gitu. Tapi bisa misalnya kelompok ini di sana nggak mungkin bisa karena sinyal nggak sampai ke sana. Kita kasih flash disk rekaman, terus dipimpin lewat rekaman itu. Tapi sekarang pun juga kembali karena sosialnya begitu kuat ya kalau di desa ya. Jadi orang akan lebih nyaman berkumpul, orang akan lebih nyaman untuk bersosialisasi ketimbang misalnya ya beribadah sendiri di rumah. Ya itu yang terjadi 11-12 lah di pedesaan. Nah ini menarik ya bahwa ternyata pergeseran budaya, pemanfaatan teknologi itu juga ada unsur perkotaan dan pedesaan ya, ada variabel yang membuat pengaruhnya bisa berbeda. Tetapi saya rasa apapun itu pasti ada dampak yang muncul ya, dampak yang muncul tentang perubahan kebudayaan, pemanfaatan teknologi. Nah mungkin kita bisa sharingkan dampak-dampak apa yang muncul. Mungkin ada dampak positif, mungkin juga ada dampak negatif. Yes. Nah kira-kira bagaimana Pak Pendeta Berita? Oke, dampak pastinya ada di gereja kami dan itu memang sedikit banyak sangat kentara ya. Kalau dampak, menurut saya dampak yang kurang baik juga yang harus dirasakan di gereja kami karena akibat pandemi, mungkin ada beberapa jemaat yang terlena ibadah di rumah seperti itu. Oke. Jadi memang kami tidak bisa mengetahui ya benar-benar beribadah atau tidak ya. Oke. Tapi belum kembali ke Belum gereja. kembali ke gereja juga ada. Itu salah satu hal dampak yang menurut kami kurang baik karena memang ada beberapa yang mungkin terlena dengan sudah terbiasa ibadah di rumah, mungkin dengan pakaian seadanya atau dengan posisi duduk yang seadanya juga monggo, yang penting mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Itu adalah dampak dampak kurang baik juga. Dan dampak yang lain mungkin ada beberapa yang semangat bertemu untuk melayaninya itu juga sudah
memudar seperti itu. Biasanya latihan paduan suara, latihan band, istilahnya bahasa Koreanya tuh obyang-obyung sana ke sini seperti itu. Jadi kesana kemari kok sekarang tidak pernah terlihat seperti itu. Oh, gitu. Jadi memang rasa semangatnya itu mulai memudar karena yaitu tadi kebiasaan tidak ada kegiatan gereja Oke. seperti itu. Untuk positif atau yang bagusnya ya tentunya banyak yang merespon dengan cara kami bergandengan tangan dalam arti dari semua lini, multimedia, kemudian dari pemuda remaja, sekolah minggu, dekorasi dan lain sebagainya itu berusaha untuk menampilkan atau memberikan yang terbaik untuk pelayanannya. Dalam arti kalau online ya didekorasi dengan baik sebaik-baiknya, kemudian nyengkuyung untuk pengadaan konsumsi misalnya seperti itu, kemudian berlatih band, bagaimana caranya supaya komisi A itu harus tetap survive. Makanya mereka tetap untuk berinovasi-inovasi yang baru seperti itu. Jadi itu positif dan negatifnya yang bisa saya sampaikan. Oke, tetap ada plus minusnya ya. Ya. Ada plus minusnya. Mungkin dari Pak Pendeta Immanuel, monggo. Monggo, Mas. Oke. Balik ke apa tadi? Dampak positif dan Enggak, survei tadi. Survei. Ya, berkaitan dengan itu juga. Di gereja di Indonesia itu belum siap atau tidak siap dengan adanya perubahan apalagi di masa pandemi. Ya. Ini enggak ini ya. Saya hanya kemudian tertarik dan kemudian nyantol negatifnya yang Mas Eta ngendika akan tadi katakan itu. Mungkin karena memang kita belum siap menerima Belum perubahan. siap ya. Gitu. Oke. Jadi memang kita ini budaya tradisinya gereja itu yang memang masih bahasa Korea ubyang-ubyung itu tadi ya. Tapi mungkin ya ini yang namanya perubahan budaya, perkembangan teknologi yang selalu ini kita harus siap menerima bahwa mungkin gereja tidak lagi sebuah komunitas yang ubyang-ubyung dan kemudian harus nyatu di gereja. Kita harus membuka itu maksudnya gitu. Jadi tidak negatif sama positif. Masalahnya justru pada kita, apa kita sudah siap menerima perubahan itu. Karena kita tidak bisa mungkiri teknologi sangat luar biasa. Ya. Jadi orang tidak perlu tadi dengan sikap duduk, kemudian pakaian gitu. Enggak masalah, pemeliharaan bisa dilakukan tidak kemudian dalam norma yang itu sebenarnya sudah kuno gitu, yang sudah dulu. Tapi kita belum siap menerima perubahan ini. Jadi orang tidak perlu lagi di gereja, tidak perlu dalam tanda petik pakaiannya pantas itu. Karena itu kan juga relatif normatif gitu. Sikap duduk dan sebagainya. Ini hanya Jadi kalau saya di desa ya mungkin kita yang belum siap benar. Oke. Iya. Jadi iya. gereja ya tradisional itu tadi yang masih begitu-begitu. Sehingga yang lepas dari itu negatif gitu. Saya menemukan itu di situ malah. Oh maksudnya. iya. Oke. Kalau kita siap dengan teknologi budaya yang cepat berkembang, seharusnya kita juga harus siap dengan pikiran yang terbuka Pikiran untuk yang menangkap terbuka. itu ya. Segala konsekuensi yang menyertai dari itu Ya. Oke. Jadi tradisi ya menjadi pertimbangan tapi tidak kemudian justru menjadi kayak batasan atau vonis itu tadi. Oke. Ya kita mungkin nanti nggak perlu berkhotbah di atas mimbar lagi gitu. Bisa saja Bisa. perkembangannya teknologi dan budaya. Maksud saya begitu. Oke. Cuma memang berat sih itu. Ya Mas. Harus ada mindset yang diubah ya. Cakrawala berpikir yang Karena dibukakan berarti ya. memang jemaat GKJ itu kan berbagai intergenerasi ya, jadinya mungkin Oh, pola iya. pikirnya juga Betul, betul. berbeda kelahiran tahun, beda generasi, beda pola pikir gitu. Oh kan. iya, betul, betul, betul. Saya malah punya pikiran gini. Ini oke saja gitu ya. Iya. Gereja ini tidak menjadi kemudian ruang komunitas lagi, tetapi menjadi ruang publik ke depannya.
Jadi tidak hanya sekedar isinya tempat duduk mimbar, tetapi ini ruang publik yang bisa dimasuki oleh setiap orang. Di sana justru pelayanannya nyata gitu. Ada makan, ada minum gitu. Kemudian ada perbincangan. Di sana ada yang sakit misalnya. Mungkin saja saya hanya berimajinasi gitu. Gereja kita nanti seperti itu. Kita tidak perlu lagi ngumpul ibadah dengan liturgi gitu. Ini pikiran kotor saya tentang Liar teknologi ya? dan budaya. Iya. Ya, Karena memang teknologi cepat dianget. Nek jenengan mungkin sangat masih muda sekali. Nah, saya merasakan perubahan yang sangat drastis. Ya, berbeda Jenengan sekali. lahir ya. sudah teknologinya bagus gitu. Saya handphone belum ada, masih radio, TV hitam putih, sehingga ketika ada di saat ini itu anjloknya sangat besar sekali. Bukan anjlok ya, perubahannya sangat besar sekali, lompatannya sangat besar sekali. Tapi saya bisa berimajinasi gereja tidak perlu lagi seperti ini. Jangan yang seperti yang kita bayangkan, ya ini kan hanya tradisi sebenarnya. Siapa tahu nanti gereja memang berubah. Ini jadi ruang publik. Siapa aja bisa masuk. Tapi oke gitu. Ada pendeta, ada majelis, lebih bersifat hidup gitu gerejanya. Oke. Ini hanya pikiran saya Ya, ke depan. Iya. Wacana yang menarik sekali dan ini satu pemikiran yang terbuka akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya. Ya, mengingat juga memang tentu ada gap perbedaan dari generasi-generasi ya. Tadi Pak Immanuel sudah sedikit menyuplik bahwa di generasi kami ya mungkin saya, Pak Pendeta Milenial. Eta, Pak Pendeta Jaya milenial ya, generasi kita itu generasi Y ya. Jadi Yang kan lahir udah di- ada handphone toh? Ya, Sudah. di generasi 90-an. Kemudian setelah kita ada generasi Z yang sudah lebih maju lagi, apalagi yang paling muda di kalangan gereja itu kan ada generasi Alpha ya, yang lahir di tahun 2010 ke atas. dan seterusnya. Dan itu beda sekali. Adaptasinya juga berbeda. Kalau tadi Pak Immanuel mengatakan yang dialami Pak Immanuel itu dari yang teknologi itu sangat sederhana sekali sampai sekarang begitu majunya. Jadi mau tidak mau dari generasinya Pak Immanuel itu adaptasinya besar sekali ya. Perubahan yang terjadi besar sekali. Maka pemikirannya juga cukup terbuka. Wah, mungkin nanti bisa lebih maju lagi, lebih bisa berubah lagi. Wacananya bisa semakin luas lagi. Tetapi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Immanuel tadi. Kemudian kalau seandainya wacana itu mungkin saja itu bisa terwujud, lalu apakah pertemuan-pertemuan itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi di dalam gereja? Lalu bagaimana juga budaya-budaya yang saat ini ya oleh gereja itu dirawat, ya diperhatikan. Nah, apakah itu betul-betul perlu ditinggalkan semua atau bagaimana? Monggo. Berarti ibadah sebagai komunal dan personal itu ya maksudnya. Nah, bisa begitu. Kalau seandainya apa yang diimajinasikan oleh Pak Noel terjadi, gereja kita akan menjadi gereja digital, katakanlah seperti itu. Oke, ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana cara kita merawat spiritualitas komunal kita. Karena selama ini cara kita merawat spiritualitas bukan hanya secara personal dengan cara berdoa, bermeditasi dan sebagainya, bukan hanya dengan cara seperti itu, tapi juga dengan cara komunal, di mana pertemuan komunal itu mau tidak mau bagi saya generasi Y itu harus ada pertemuan, sapaan, harus muka bertemu dengan muka. Nah, di era gereja digital besok itu bagaimana kira-kira, teman-teman? Oke. Apa yang Bagaimana ya? ngurui gitu? Apakah Iya, seperti makanya itu? seperti itu gitu loh. Ini sudah mulai marak ada yang namanya metaverse ya, di mana Iya. kita bisa bertemu di dunia digital dengan Iya. avatar kita ya. Apa ya marem gitu loh. Nah, bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Bisakah dirawat iman secara komunalnya? Apakah relasi itu cukup komunikasi tok Ya. atau harus ada wujud kehadiran fisik gitu ya? Oke, ya. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Untuk generasi digital dan generasi alpha ini ya. Ya, Iya, gabungan dong mas. Jadi maksudnya naik gereja menjadi ruang publik maksudnya. Ya kehadiran fisik toh.
Oke. Cuma tradisi berkumpulnya komunal ibadah komunal seperti ini yang sudah tidak dilakukan relevan. lagi. Sekarang persembahan pakai kantong gitu. Saya kira berapa tahun kemudian nanti nggak ada kantong gitu. Barcode. Kita cukup pakai barcode sudah selesai kok. Dimanapun kita bisa persembahan. Dibayangkan saja gitu. Ya, Kita sekarang pun sudah banyak sebenarnya iya, ya. berimajinasi saja ke sana gitu. Orang tidak harus ibadah kemudian persembahan gitu. Dia bisa saja persembahan dimanapun gitu. Karena memang teknologi. Kantong ya memang sudah tidak. Mungkin masih kita jaga gereja ini seperti ini, ada kantong gitu ya. Menjadi simbol-simbol ritual, simbol-simbol spiritualitas sih. Tapi kita, saya mau nggak mau ya harus berubah. Kita mesti mengikuti. Nek dipikir sekarang caranya, ya akan kesulitan. Tapi nanti beriring waktu, teknologi yang berkembang, budaya, pikiran kita, pasti kita menemukan. Oke. Tapi mungkin enggak kalau GKJ jadi kehilangan Jawane dengan perubahan yang seperti itu? Nah, kalau bilang kehilangan Jawanya, Gimana orang Jawa? nah, dia orang Jawa juga kan? Ini pakar budaya juga ya ini ya. Sepertinya tidak Oke. akan, karena Jawa itu punya sifat inklusif. Ya, setiap apapun yang ada di Jawa, dia datang ke Jawa, itu akan diserap oleh si Jawa itu. Dan si Jawa ini akan berkembang. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau memetakan Jawa itu Jawa yang mana? Karena selama ini Jawa itu sudah terpisah-pisah. Jawa era Mataram Hindu, Ya. Mataram Islam, era Majapaitan, bahkan Mataram Islam pun juga terbagi-bagi lagi. Oke. Jogja, Solo, Pakualaman, Mangkunegaran itu sudah terbagi lagi. Kita mau cari Jawa yang mana? Nah, Itu budayanya juga sudah beda-beda sudah ya ini ya? beda-beda. Bahkan kiblat budaya Jawa pun juga ada budaya Nyogja, budaya Solo, dan budaya Jawa Banyumasan. Itu Oke. sudah berbeda-beda lagi. Kalau seandainya Jawa hilang Jawa, saya rasa tidak, karena Jawa itu adalah inklusif. Oke. Apapun yang akan datang ke Jawa itu akan diserap dan Jawa akan berkembang. Dan bukti perkembangannya adalah yaitu pembagian-pembagian tadi, variabel-variabel yang cukup banyak tadi. Jawa akan hilang? Enggak akan hilang. Oke. Menurut saya seperti itu. Menurut pandangan Pak Pendeta Jaya, Jawanya nggak akan mungkin hilang ya, karena Jawa sendiri punya keunikan di mana dia bisa bertransformasi, bisa berkolaborasi dengan berbagai budaya Ya, yang masuk yang itu ya, datang. yang membuat justru Jawanya bisa semakin diperkaya gitu ya. Menarik sekali terjadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan kebudayaan dan kejawaan mungkin ya. Lalu berkaitan dengan iman, mungkinkah ada dampak negatif atau mungkinkah itu akan mempengaruhi lunturnya iman atau bagaimana terkait dengan perubahan budaya dan perkembangan teknologi itu? Monggo, siapa Kalau yang luntur iman, saya pikir kita tidak bisa menjamin itu. Oke. Dalam arti kamu seperti ini, kamu pasti luntur iman. Ya. Karena iman itu juga bisa disangkutkan dengan penghayatan masing-masing tiap orang. Menurut saya pribadi, setiap orang pasti memiliki penghayatannya masing-masing dengan Oke. Tuhannya. Misalnya, saya tidak pernah ke gereja misalnya. Ya. Secara komunal saya tidak pernah berkumpul. Tapi secara individual, saya melihat status WA yang menguatkan hati tentang firman Tuhan itu pun menurut saya spiritual saya juga terbangun atau tetap terjaga seperti itu. Jadi saya pikir setiap orang memiliki cara atau penghayatan masing-masing dengan hubungannya dengan Tuhan. Cara apapun itu dan Oke. bagaimanapun dan kapanpun itu pasti ada titik di mana orang tersebut tetap bisa menjaga spiritualnya dengan Tuhan. Oke, berarti ini mendukung yang tadi disampaikan Pak Pendeta Immanuel ya. Bahkan di rumah pun misalnya tidak melakukan kegiatan komunal, tapi lewat status WA saudara seiman, lewat mungkin renungan-renungan yang dibagikan oleh gereja, Yes. di mana gereja membuka diri secara publik, itu pun juga bisa menguatkan iman ya. Bisa. Oke, menarik Saya- sekali ini ya. Jadi itu yang terjadi. Monggo, Pak Immanuel seperti
sepertinya mau menambahkan sesuatu. Jamnya Mas. Baik, Apa kita akan berlama-lama? mungkin Asik yang sih, terakhir tapi ya, juga. mungkin yang terakhir ya, karena ini kita ngobrol tentang sesuatu yang berkaitan dengan iman lah. Bagaimana PPAG GKJ ya, PPAG GKJ atau bagaimana GKJ memandang terkait dengan perkembangan teknologi dan budaya ini. Monggo, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Ya PPAG akan selalu mengikuti perkembangan. Oh Iya. gitu nggih. Ya dirubah. Yang tidak bisa dirubah kan Alkitab. PPAG bisa dirubah. Karena semakin ke sana nanti ya agama kemudian tidak menjadi apa ya, nggak ada gunanya sih. Wih. Maksudnya gimana? Agama nggak ada gunanya maksudnya? Diperjelas ini, ya. Iya. Agama itu menjadi apa ya, sudah tidak ada gunanya dalam hidup nanti lama kelamaan ya. Sekarang saja sebenarnya sudah terasa gitu. Jadi hidup yang konsumtif itu sudah menjadi agama bagi kita semua malah. Oke. Tapi masih kental, hebatnya di situ. Tapi saya yakin nanti ya agama itu akan menjadi sesuatu yang sangat terpinggirkan. Tapi berbicara masalah iman tidak berbicara masalah agama sih. Oke, jadi berbeda ya agama dengan iman ya. Apapun bisa jadi agama seseorang. Ya. Kalau Ya, iman itu berhubungan tetapi dengan kalau iman beda, spiritualitas. spiritualitas. Iya. Nah, bagaimana spiritualitas kita sebagai orang Kristen memandang teknologi dan budaya? Ya, kalau sebagai orang Kristen memandang teknologi dan budaya hanyalah sarana. Sarana. Oke. Sarana untuk memupuk spiritualitas. Oke. Di mana masa pandemi ini kita memanfaatkan teknologi untuk supaya kita ini tetap dapat terhubung dengan Sang Yang Wenang, Sang Tuhan kita. Nah, di mana di masa lalu dengan budaya orang percaya di masa lalu, apalagi orang-orang Jawa di masa lalu itu bisa tetap terhubung dengan Tuhan dengan budaya. Oke. Nah, budaya di sini bukan masalah subjek, tapi masalah objek. Ini adalah sarananya saja. Oke. Oke, sarana ya. Sarana, iya. Sarana ya. Itu pun sudah terjadi dari dulu Dari kala sampai nanti ke depan pun juga mestinya begitu ya teknologi. Semoga ya. teknologi ini menjadi sarana seperti kata Pak Pendeta Jaya. Oke. Tapi saya melihat justru teknologi akan menjadi ilah bagi kebanyakan orang. Ya. Justru itu kita yang harus perlu lihat di sana. Oke. Ya. Sulit untuk tetap menjadikan teknologi itu sarana. Bisa kita lihat sebagai sarana. Ya seperti uang. Kalau uang Oh, itu iya. menjadi sarana akan bagus, tapi kenyataannya tidak. Oke. Nanti karena muncul sekularisme, saintisme gitu-gitu ya. Oke, persoalannya cedera manusiawi Yes. itu ya. Ya. Ya, wis wong dosa yes. Agnostik. Ada juga orang agnostik tuh ya kalau udah salah ya. Oke. Yuk, durasi Baik, ya. Baik, Ya. karena kita sudah cukup panjang berbicara, kesimpulannya, titik beratnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Jaya bahwa semestinya teknologi dan budaya itu menjadi alat, menjadi sarana bagi pertumbuhan iman kita. Dan kita mesti, mau tidak mau gereja mesti berkembang ya, mesti bisa mengikuti apa yang terjadi ya, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Pandemi ini hanya salah satu sarana juga, salah satu hal yang membuat terjadi lompatan, terjadi perubahan atau pergeseran dalam satu cara ya, cara kita beriman kepada Tuhan. Nah, harapannya kita tetap bisa beriman kepada Tuhan dengan benar sesuai dengan bagaimana kita menghayati Tuhan secara pribadi. Yep. Saya rasa itu saja ya yang kita bicarakan. Terima kasih sekali Bapak Terima Pendeta kasih. Berita, Bapak Pendeta Jaya, Bapak Pendeta Immanuel. Terima kasih, Demikian Mas. podcast kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.